Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji juga syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, saya Muhammad David Febriansyah. Di sini saya akan memandu juga memimpin jalannya diskusi dan presentasi dari kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan yang akan membahas tentang identitas nasional. Untuk mengefektifkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Yunitasari, NPM 222170002. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan kepribadian ataupun jati diri bangsa yang dimiliki suatu bangsa yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini menjadi pola yang mendasari dari pola berpikir, pola sikap, serta pola tindak kita yang senantiasa mementingkan kepentingan bangsa ataupun negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional ini menjadi hal yang mendasari dari cara kita berpikir, bertindak, serta bersikap yang identitas nasional ini dapat menimbulkan rasa memiliki terhadap suatu bangsa ataupun negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi identitas nasional, yaitu ideologi negara Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ideologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu logos dan idea. Logos berarti buah pemikiran dan idea berarti konsep. Jika disatukan dengan Pancasila, maka artinya adalah buah pemikiran yang berlandaskan konsep buah pemikiran yang berlandaskan Pancasila. Seperti yang ada di layar, bunyi-bunyi poin-poin Pancasila. Nah, selanjutnya ke sejarah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu tidak terlahir begitu saja. Ideologi Pancasila terlahir dari para pemimpin yang berkumpul pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang bertujuan untuk mendiskusikan tentang dasar-dasar negara. Terus selanjutnya pada masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat untuk dijadikan dasar negara. Kemudian dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun pada masa Orde Lama ini masih banyak penyelewengan yang terjadi pada nilai dan poin-poin Pancasila. Lanjut ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, para pemimpin ini berkomitmen untuk memperbaiki dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah masa Orde Baru berakhir, selanjutnya pada masa Reformasi, karena masih banyaknya penyelewengan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru, pada masa Reformasi, pemerintah menghapuskan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang tidak senapas dengan Pancasila dan menggantinya dengan aturan atau kebijakan yang senapas atau sejalan dengan Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum.
yang atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai falsafah hidup, nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, pedoman tindakan dan perbuatan bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya, demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai dasar negara. Selanjutnya yang kelima, sebagai ideologi negara dan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan baik dalam menata kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Merupakan tolak ukur kebaikan dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber moral dari ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai nilai, norma, kaidah, moral maupun hukum negara. Selanjutnya yang poin keenam, kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Yaitu berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu tentang perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian itu lebih sulit karena melawan bangsa kalian sendiri. Hal tersebut menjadi cerminan sebagai kejadian-kejadian yang sedang terjadi di masyarakat pada saat ini, yang maraknya konflik antar sesama bangsa Indonesia. Contoh dalam yang terjadi tentang kasus polisi menembak polisi. Di dalam kasus tersebut polisi menembak polisi, yang ditangkap polisi, yang mati CCTV. Contoh yang lain itu seperti keributan atau tawuran antar pelajar yang sering terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada contoh dari kerusuhan antar dua umat beragama yang memiliki agama yang berbeda. Contoh yang saya ambil adalah kerusuhan yang terjadi di Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Yang peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak salah-salah kata, dan mungkin ada beberapa kata yang menyinggung beberapa pihak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai letak geografis Indonesia. Nah, sebelumnya Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya cukup strategis, berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Teman-teman sudah tahu ya bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan karena luas wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratan Indonesia. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia. Pada bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, Timur Leste, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, luas wilayah Indonesia mencapai 5.000 km
memiliki 17.000 pulau sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Itu salah satunya. Nah, apa sih dampak dari letak geografis Indonesia yang cukup strategis tadi? Tentunya memunculkan beberapa dampak ya. Nah, yang pertama, dampak dari letak Indonesia yang strategis adalah mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan karena menjadi jalur lalu lintas internasional, menjadi persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran Asia Timur dan Asia Selatan, Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. Selain itu, kemajemukan budaya karena letaknya berdekatan dengan benua Asia. Nah, salah satunya itu menyebabkan sosial budaya masyarakat beragam. Selain letak geografis Indonesia, saya juga akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa adalah salah satu alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Fungsi atau tujuan dari bahasa itu untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Nah, bahasa itu bermacam-macam, ada bahasa tulis, bahasa lisan, ada secara tertulis, ada secara lisan, dan ada isyarat. Tujuannya sama, untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, berbicara dengan bahasa Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Dalam hal bahasa saja memiliki lebih dari 300 bahasa daerah karena keberagaman dari Sabang sampai Merauke tadi. Selanjutnya, nah, sejarah bahasa Indonesia. Awal mula bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Terus seiring perkembangannya mengalami perkembangan penggunaannya sebagai bahasa kerja atau pembakuan. Nah, pada zaman kerajaan Sriwijaya pula, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Kemudian muncul bangsa Belanda pada saat itu. Nah, pada saat itu dibentuk Komisi Bacaan Rakyat oleh salah satu sarjana Belanda. Sarjana Belanda tersebut membuat standarisasi bahasa dengan mengadopsi dari ejaan Pan-Ophusian. Nah, pada awal mulanya pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaan bahasa Melayu dalam sidang-sidang formal. Namun pada saat sidang Volksraad pada saat itu muncul salah satu politisi dari Indonesia yaitu yang bernama Djajah Datuk Kadjo. Nah, beliau berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada saat itulah bahasa Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangannya Indonesia semakin meluas dan dikenal oleh masyarakat. Nah, pada tahun 1908 dibentuk Komisi Bacaan Rakyat. Kemudian pada 1917 diganti menjadi Balai Pustaka. Nah, pada 16 Juni 1927 saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat, Djajah Datuk Kadjo berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, barulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional. Kemudian diakui secara resminya pada tanggal 18 Agustus 1945 pada bab 15 pasal 36 secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Nah, itulah serangkaian sejarah bahasa Indonesia yang dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Melayu yang kemudian terus mengalami perkembangan dan perbaikan dengan seiring adanya perubahan-perubahan ejaan. Nah, dari mulai ejaan Pan-Ophusian, ejaan, nah, ya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simbol dan lambang negara. Nah, yang pertama, apa itu simbol? Simbol merupakan sesuatu yang mewakili atau menjelaskan. Simbol bersifat operator dan fungsional, yang mana setiap simbol memiliki arti dan fungsi tertentu. Selanjutnya, apa itu lambang?
Lambang merupakan segala sesuatu seperti tanda, lukisan, gambar yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Jadi simbol dan lambang itu sesuatu yang menjelaskan atau mempunyai arti tertentu. Nah, simbol negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya yang pertama bendera nasional. Bendera nasional terdapat dalam pasal 35 yang bunyinya bendera nasional ialah sang putih yang memiliki warna merah dan putih yang berarti keberanian dan kesucian. Yang kedua, bahasa nasional diatur dalam pasal 36 yang mana bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, lagu kebangsaan diatur dalam pasal 36B. Lagu kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Penciptanya Wage Rudolf Supratman. Pertama kali dikumandangkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, selanjutnya lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda yang diatur dalam pasal 36A. Di mana dalam burung Garuda tersebut terdapat semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengapa lambang negara Indonesia digambarkan oleh burung Garuda? Karena burung Garuda memiliki kekuatan dan gagahan. Nah, diharapkan bangsa Indonesia dapat mengikuti filosofi dari burung Garuda tersebut, yaitu mempunyai kekuatan untuk bangkit dan merdeka serta kejayaan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid Febriansyah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi pendidikan kewarganegaraan dengan materi identitas nasional. Saya di sini akan sedikit mengupas ya terkait pembahasan identitas nasional pada semboyan bangsa dan negara Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti semuanya sudah tahu ya apa sih semboyan dari bangsa dan negara Indonesia itu. Bisa kalian lihat pada instansi pemerintahan atau tidaknya pada sekolah-sekolah. Kita ya yang sudah sekolah sejak sekolah dasar pasti melihat di antara foto presiden dan wakil presiden di tengah-tengahnya pasti ada burung Garuda. Nah, di burung Garuda tersebut kita bisa melihat semboyan dari bangsa dan negara Indonesia itu. Apa coba? Betul sekali. Semboyan bangsa dan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terletak di antara kaki burung Garuda. Bhinneka memiliki arti berbeda-beda. Tunggal artinya satu dan ika artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis pada prasasti Jawa kuno oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit. Tujuan ditulisnya Bhinneka Tunggal Ika pada saat itu adalah sebagai toleransi antar umat beragama. Konteksnya untuk zaman sekarang, untuk saat ini, Bhinneka Tunggal Ika kenapa dijadikan semboyan negara dan bangsa Indonesia? Kenapa sih? Perlu kita ketahui, kita pastinya sudah mengetahui bahwasanya negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang sangat luas ini memiliki keberagaman budaya, bahasa, ras, suku, dan agama. Nah, dari perbedaan tersebut menjelaskan bahwa walaupun Indonesia berbeda-beda,
berbeda suku budaya, tapi Indonesia itu tetap satu. Itulah yang menjadikan kenapa semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ambil kasus contoh ya, ambil contoh dari kehidupan nyata. Ketika kita main ke daerah yang berbeda di Indonesia, yang memiliki kultur, budaya, bahasa, bahkan agamanya berbeda, dan kita sebagai orang pendatang di wilayah tersebut, di daerah tersebut, harus respect terhadap daerah tersebut, terhadap apa yang menjadikan, apa keberagaman, apa ciri khas dari daerah tersebut. Nah, fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut adalah itu yang menjadikan kita harus respect, kita harus saling menghargai, kita harus saling toleransi dimanapun itu di negara dan bangsa Indonesia ini, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait lagu kebangsaan. Pasti semuanya sudah tahu ya, lagu kebangsaan Indonesia itu apa sih? Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu ini biasanya dikumandangkan atau dinyanyikan pada saat upacara bendera di sekolah-sekolah, atau enggak pada saat perayaan upacara 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Mengumandangkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu bersifatnya wajib, makanya setiap hari Senin pasti di suatu instansi pemerintahan atau sekolah pasti mewajibkan yang namanya menyanyikan atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada saat upacara pengibaran bendera merah putih. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan atau ditulis oleh Wage Rudolf Supratman, atau yang biasa kita kenal ya, W.R. Supratman. Beliau adalah yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada acara Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kemudian lagu kebangsaan Indonesia ini diperkenalkan lirik aslinya oleh surat kabar Sinpo milik seorang pengusaha. Kemudian pada Kongres Pemuda, lagu ini dikumandangkan, dinyanyikan oleh para pemuda sebagai bentuk atau wujud di mana lagu ini mendapat tantangan, mendapat sebuah halangan, ditolak oleh para kolonial pada saat itu, di mana mereka menentang yang namanya mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Namun pada saat itu para pemuda tidak gentar untuk terus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kebangsaan Indonesia Raya ini merupakan suatu identitas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ambil contoh ya, satu, ada ajang bergengsi, misalnya timnas sepak bola Indonesia bertanding di kancah internasional. Pastinya sebelum melakukan pertandingan, para pemain dari setiap negara melakukan namanya opening seremonial atau yang sering disebut menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, Indonesia Raya adalah sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya, mewakilkan bahwa
bangsa Indonesia memiliki lagu kebangsaannya tersendiri, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menjadi suatu kebanggaan bukan kalau misalkan kita lagi bertanding di kancah internasional mewakili negara kita tercinta dan mengumandangkan yang namanya lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Tidak cuma itu, ketika kita ambil contoh satu lagi ya, ketika kita melihat acara bulu tangkis ya, bulu tangkis merupakan salah satu olahraga dominan yang bisa membawa Indonesia ke kancah dunia. Nah, pada saat pembagian kejuaraan, bagaimana misal Indonesia menjadi juara satu pada acara Uber Cup kan, tahu kan ini Uber Cup itu apa? Nah, acara badminton paling bergengsi di dunia, di mana misal amin ya Indonesia menjadi juara satu, amin, Indonesia menjadi juara satu. Nah, sebelum penyematan medali, setelah penyematan medali, para pemain dari setiap negara yang mendapatkan piala atau kejuaraan biasanya mengumandangkan lagu Indonesia Raya bersamaan dengan pengibaran bendera negaranya masing-masing. Ini merupakan salah satu bentuk dan suatu kebanggaan, identitas dan ciri nasional lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenal oleh bangsa dan negara lain. Nah, kita sebagai mahasiswa seharusnya bangga. Bukan seharusnya lagi, emang diharuskan, emang wajib bangga gitu tuh ya, sebagai bangsa Indonesia di mana kita hidup lahir di tanah air ini, tanah air tercinta Indonesia Raya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najar Sajuana, NPM 2221700008. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik. Contohnya dalam hal pemilihan kepala negara. Jika kepala negaranya dipilih melalui hak waris atau keturunan, maka negaranya disebut monarki. Sedangkan jika kepala negaranya dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan tertentu, maka negaranya disebut republik. Lalu selanjutnya ada pembagian sistem pemerintahan. Sistem pembagian pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu ada parlementer, presidensial, dan campuran. Yang pertama, parlementer. Parlementer adalah parlemen yang memiliki wewenang dan memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen ini memiliki hak untuk mengangkat serta menjatuhkan Perdana Menteri. Lalu selanjutnya ada pemerintahan presidensial. Pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan republik, yang dimana kekuasaan berada di eksekutif yang dipilih melalui pemilu. Lalu yang terakhir ada pemerintahan campuran. Pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Parlemen ini memiliki tujuan yaitu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang berada di eksekutif sebelumnya, yaitu presidensial dan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada parlementer, lalu yang kedua presidensial, dan yang ketiga campuran. Yang pertama parlementer. Pemimpin negara adalah presiden, tetapi yang menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri. Lalu yang kedua ada presidensial. Kekuasaan utama berada di tangan presiden. Presiden memiliki wewenang untuk memilih para menteri. Lalu yang terakhir ada campuran. Sistem pemerintahan campuran dari presidensial dan parlementer. Akan tetapi lebih fleksibel. Jadi tugas pemerintahan campuran ini lebih banyak gitu. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata dan hal lain yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.